Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala fakhril kainat wa sayyidis sadat imamil muttaqin wa syafi'il mudnibin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi ghurril mayamin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang long hormati Tunku Raja Imam Masjid Panrah serta seluruh gesi yang di bawah Kemasjidan Panrah dan kepada seluruh tokoh masyarakat dan urung isi long baik yang agam maupun yang inang, hanya mungkin long sebut satu persatu, mudah-mudahan kitanya memandung mendapat rahmat daripada Allah, amin. Malamnya kitanya tak adakan pengajian dalam masjidnya adalah untuk melakukan satu kegiatan yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dimuliakan oleh Allah, dan tujuan long hadir bak malamnya tak lebih adalah untuk bersilaturahmi, karena sama-sama kitanya tepu bahwa gure kitanya bersama ayah di Jinib dalam keadaan berhalangan karena beliau menteng di Malaysia, dan long hadir kena hanya untuk menyambung silaturahmi. Jadi kan untuk mengajarkan, kan untuk mengganti beliau karena hana pantas lung ganto beliau sebagai guru kitanya bersama. Mudah-mudahan silaturahmi malamnya membawa keberkatan dan membawa anugerah dan rahmat daripada Allah kepada kitanya. Dan menansi laki ba Allah pada guru kitanya ayah di Jinib. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan Allah jauhkan beliau daripada segala fitnah, dan Allah berikan beliau istiqamah dalam dakwah dan mengajar ilmu agama kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Getanya udip bak zaman akhir zaman. Tentang yang namanya akhir zaman iaitu zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang di mana lebih banyak sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada dosa daripada perkara yang dapat mengantarkan seseorang kepada amal taat. Zaman fitnah, makna fitnah adalah sesuatu yang menjadi sebab untuk dosa. Pumantang yang menjadi sebab untuk dosa namanya fitnah. Maka dalam agama anak ganggap fitnah, karena anak punya salah terdidik bisa mendatangkan dosa. Harta ganggap fitnah, karena harta menyahana tadeng pergunakan bak jalur yang Allah ridha bisa menjadi penyebab masuk neraka. Isteri juga dianggap fitnah karena menyutekedi hana tadeng bimbing, isteri juga menjadi penyebab menyeret kitanya suami ke dalam neraka, naudzubillah. Kitanya yang udip dalam zaman fitnah, zaman yang lebih le perkara maksiat ketimbang perkara taat, maka kitanya harus perbanyak amal kebaikan. Harus betul-betul dah manfaatkan wadai yang Allah berikan kepada kitanya, betul-betul untuk tak pergunakan wadainya ke dalam amal kebaikan. Karena dipegah oleh Imam Hasan Basri, salah satu daripada murid Sayyidina Ali, bahawa setiap matahari terbit ketika pagi, matahari selalu berkata kepada manusia, ya ibna Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid, fatazawwad minni fa inni idza madaitu la a'udu abadan ila yaumil qiyamah. Mata ura wadai tebit bengah sabai dimarit bak manusia, cuman manusia hana dengar. Dimarit mata ura, hai manusia, longnya makhluk baru. Apa makna long makhluk baru? Long yang tubit uronyo kan long yang tubit baru. Long yang tubit uronyo kan long yang tubit singa. Mata ura dikun tabe-tabe longnya makhluk baru, dan long sebagai saksi di atas perbuatan kamu, apakah perbuatan buruk ataupun perbuatan baik. Fatazawwad minni, maka persiaplah bekal daripadaku, sesungguhnya aku apabila berlalu tidak akan kembali hingga hari kiamat. Jadi mata ura ti bengah dikun bak katanya manusia, long menyoka long jak, long menyoka lalu hanli long riwang, karena yang truk hingga
kelelung yang uronyo, yang truk baro kelung yang uronyo. Pu makna maksud daripada haba Imam Hasan Basri bahawa wate yang Allah berikan kepada getanya manusia bila hana tak manfaatkan pada jalan kebaikan, hana cerita le untuk tak rebut kembali kesempatannya. Wate yang Allah berikan adalah kesempatan. Kesempatan untuk beramal, mempersiapkan diri beramal kebaikan. Sehingga menyewatenya hana tak manfaatkan pada jalan kebaikan, berarti sia-sia dan hana mungkin tak kejar kembali. Karena wate yang kalewat tidak akan kembali lagi. Una uro singah lam, nya uro singah uro lain makhluk baru lam. Una uro lusa lam, nya uro lusa uro yang lain lam Allah berikan. Jadi kesempatan yang lain, yang kesempatan yang kana baro, kesempatan yang kalewat baro tetap hana kembali le. Yang namun kesempatan wate yang truknya adalah wate yang baru gebi oleh Allah yang kena baru. Maka hakikat manusia menurut Imam Hasan Basri adalah perkumpulan hari. Innama anta ayyamun majmu'ah kullama madha yaumun madha ba'duka. Hanya saja engkau itu perkumpulan hari-hari. Manusia adalah perkumpulan dari hari-hari. Kullama madha yaumun madha ba'duka. Setiap satu hari berlalu, hilanglah sebahagian kamu. Jadi semakin hari umur semakin berkurang. Semakin hari umur semakin berkurang, semakin hari sebahagian daripada kita semakin hilang. Maka manusia hakikatnya adalah perkumpulan daripada hari-hari. Maka nikmat yang Allah berikan kesempatan kepada kitanya selagi mantang udip di dunia, selagi mantang sehat badan, menyo hana ada pergunakan kepada jalan kebaikan, hana cerita le untuk tarebut kembali kesempatan tersebut. Maka Nabi bersabda dalam sebuah hadis, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas al-firagu was-sihhatu. Dua nikmat, banyak sekali manusia rugi dalam dua nikmat tersebut. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kesempatan. Allah berikan kesempatan selagi kitanya mentang golong disibukkan oleh perkara-perkara yang lain, hana dapat pergunakan kesempatan untuk beramal kebaikan. Saat kesempatan yang hilang, hana mungkin terebut kembali. Allah beri kesehatan kepada kitanya. Saat kesehatan yang tak miliki, hana ada pergunakan kepada jalan kebaikan. Saat kesehatan yang gada, hana mungkin le terebut kembali. Maka dua buah nikmat yang Allah berikan yang harus betul-betul kita pergunakan kepada jalan kebaikan. Pulam kitanya umur yang ka ita mengpelotun. Karena pegah oleh Nabi dalam sebuah hadis, man balagha umuruhu arba'ina sana walam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahad ilan nar. Barang siapa yang umurnya sudah mencapai 40 tahun sementara belum lebih banyak kebaikan ketimbang keburukan, maka hendak mempersiap diri untuk masuk neraka. Ini jelas umur 40 tahun umur berada di persimpangan jalan. Mau melangkah ke mana? Melangkah ke kanankah atau melangkah ke kiri? Jadi umur 40 tahun umur masa menentukan. Umur 40 tahun umur berada di persimpangan jalan. Apakah ambil jalur kiri atau ambil jalur kanan? Maka Nabi le nuwanti-wanti menansib para ulama-ulama yang awal, nuwanti-wanti kepada hamba Allah yang ka mencapai umur 40 tahun. Kitanya yang ka umur 40 baik lebih buat dosa ketimbang buat kebaikan. Berlebih le kebaikan ketimbang dosa. Karena punya umur 40 kepada alam hadis hanala dalam kebaikan dengan dosa, hanala kebaikan dengan buat maksiat, maka hendak tak bersiap tempat menuju kepada neraka. Jadi malamnya kitanya buat hana judul, hana tema. Jadi karena hana tema, jadi malamnya baik tak istilah buat dua-dua atau silaturahmi pegah-pegah bah agama. Jadi yang akan buat pegah-pegah bahagama. Jadi judul ji belum dia kata buku yang tinggal aju. Alian campur-campur aduk-aduk. Karena apakan pentingnya silaturahmi? Karena dalam sebuah hadis dari Nabi, man ahabba ayyub sallahu fi rizqi au ayyun sa'alahu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin bahawa diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendak menyambung ia akan tali silaturahim. Jadi menyambung menyambung talo silaturahmi, bahasa biru mencampur-campur. Dia bahasa Indonesia, dia bahasa Aceh. Bahasa Aceh betul. Menyambung silaturahmi adalah salah satu perkara yang anjurkan dalam agama
iaitu untuk mempermudah rezeki dan untuk memberi kesempatan diberikan umur yang panjang. Jadi long hadir ke masjidnya pada malam yang mulianya, malam Jumaat, tujuan tak lain adalah untuk menyambung silaturahmi dengan gure-gure, dengan urang isi, dengan adik-adik yang nak tempat yang mulianya. Kemudian getanya saatnya balik terlaksanakan sembahyang jamaah. Pu penting sembahyang jamaah yang perlu dan jelaskan si bacut. Dipegah dalam salah satu hadis li Nabi, man sallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa melakukan salat jamaah isya, melakukan sembahyang isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia telah beribadat setengah malam. Maka barang siapa melakukan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan ibadat sepanjang malam. Jadi fadilah dan keutamaan ibadat salat isya dan subuh secara berjamaah, Allah beri nilai pahalanya sama seperti melaksanakan ibadat sepanjang malam, menyo sembahyang subuh, sama seperti melakukan ibadat setengah malam, menyo sembahyang isya. Getanya udip ba akhir masa harus tamita celah untuk tapubut amal kebaikan, yang watai tapubut amal kebaikan hana tadhe, tapi ganjaran pahala ji berlipat ganda. Yang kelebihan umat Nabi Muhammad. Umat awal hana Allah beri gandaan pahala. Umat jamun sabuh amal kebaikan Allah balas sabuh. Bahkan umat Muhammad beda karena umur yang gebi ke umat Muhammad terbatas. Umat awal yang teribetun, yang dikurutun pelotun umur. Di kesempatan beramal luah. Jadi karena kesempatan beramal luah, Allah nak gandakan pahala. Beda ke umat Muhammad. Umat Muhammad, amal kebaikan yang dipubut oleh seorang hamba dari umat Muhammad paling kurang Allah balas 10. Na yang truk sirtu, na yang truk tujuh retu, na yang hana satudu menggandaan kecuali drog Allah. Jadi luar biasa gandaan pahala diberi oleh Allah kepada umat Muhammad. Malah amal kebaikan yang tapubut legetanya umat Muhammad gebi ganjaran pahala lagi amal kebaikan lain yang ada bubut, termasuk hadir majlis ilmu, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumah dengan niat ingin mencari ilmu, maka orang tersebut mendapat pahala seperti orang yang berperang pada jalan Allah hatta yarji, sehingga kembali ke rumah. Pada menino hana dapat yak mu perang untuk betul-betul jihad fi sabilillah, kecuali dah jauh Palestin. Tanya panrah dah jauh Palestin, dak ko golong truk Palestin ngam meninggal. Golong truk Palestin ngam meninggal kan hana empat warung bu, hana empat ngempu, hana ngempu blobu. Golong truk Palestin kan mati itu. Kaitan dalam Quran, salah satu warga panrah meninggal dalam perjalanan ke Palestina. Tapi Allah neberi anugerah kepada umat Muhammad hadir majlis ilmu, ganjaran pahala sama seperti berjihad pada jalan Allah. Maka getanya yang hadir majlis ilmu malamnya mendapat pahala sama lagi tayak mu perang Palestina, sama lagi tayak mu perang dengan Israel. Hatta yarji, sehingga kembali, makin trip selesai ber, makin le pahala jihad. Tu po 12 berpiuh ber, aku sampai po 12 menumpak pahala jihad. Maka tengah tak hadir buat, baik fikir-fikir lah kuo, kerana yang tengah dalam pahala jihad. Jadi katanya yang saatnya balu terlaksanakan sembahyang jamaah, Allah gebi ganjaran pahala tak sembahyang jamaah isya, sama lagi tak pedang malam di tengah malam, tak sembahyang jamaah subuh, sama lagi tak pedang ibadat malam sepanjang malam. Tekedi haik tak jamaah malimang buah wate, usahakan 2 buah watenya kibancara dalam berjamaah. Yang adalah sebuah cara getanya untuk melipat gandakan amal kebaikan. Kemudian pakan penting hadir majlis ilmu. Yang pertama lagi lembegah puno, hadir majlis ilmu salah satu kunci atau salah satu faktor untuk melipat gandakan ganjaran amal kebaikan. Di samping ilmunya, cari ilmu sama merupakan pahala lagi perang jihad.
juga merumpak pahala sebagaimana pegali Nabi dalam hadis yang lain, hadir majlis ilmu lebih utama daripada ibadat 1000 rakaat. Hadir majlis ilmu lebih utama daripada ibadat sunat 1000 rakaat. Hadir majlis ilmu lebih utama daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang. Hadir majlis ilmu lebih utama daripada menghadiri jenazah 1000 jenazah. Mungkin nyo tak tahu orang sakit teribero hansip rumah sakit. Mulai Puskesmas Jinip Tarawun sampai Ubirun dalam dendena teribero. Tak kunjung orang meninggal teribero jenazah dalam dendena kecuali meninggal orang dalam musibah. Lagi dalam gempa atau tsunami. Mana kan diroro meninggal. Hana meninggal truk teribero. Tapi hadir majlis ilmu gebi ganjaran pahala sama lagi tak hadiri teribero jenazah, sama lagi tak hadiri teribero orang sakit tak kunjung, sama lagi tak sembahyang teribero rakaat. Hana orang yang sembahyang lam malam 1000 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal ibadat malam kan, sembahyang leher 2 rakaat tip malam ketika sehat. Waktu sakit sembahyang 2 rakaat. Kat berat tak sakit tinggal 1 rakaat. Itu dalam sehat mesti rakaat hana. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dalam waktu sehat tu leher rakaat. Nyan leher rakaat sembahyang leher 2 rakaat sembahyang sunat mantang lebih le ganjaran pahala hadir majlis ilmu sama lagi 1000 rakaat. Kemudian yang membedakan antara orang Islam dengan orang munafik adalah pada salat Isya dan salat subuh. Bagaimana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Farqun bainana wa bainal munafiqin annahum la yastati'una hudural isya was subhi fil jamaah." Yang membedakan antara kita orang Islam dengan orang-orang munafik adalah mereka tidak sanggup menghadiri salat Isya dan salat subuh dalam keadaan berjamaah. Maka dengan getanya istiqamah hadir salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, paling tidak getanya ka tapu beda dro dengan urung-urung munafik. Yang menjadi motivasi. Jadi ni ingat mentang nya untuk mengat beda, bet sama dengan awak munafik. Jadi mengat bet sama dengan awak munafik, hadiri salat jamaah Isya dan hadiri salat jamaah subuh. Karena yang membedakan antara orang munafik dan orang Islam. Kemudian dalam salat jamaah yang perkara-perkara penting yang perlu diperhatikan yang mana banyak orang lalai dari perkara tersebut. Antara lain menempati saf pertama. Menempati saf pertama bila kita yang datang duluan awal teruk tempati saf pertama. Itanya umur masjid awal teruk tapi duduk dia batrah duduk pegah kegak sambil pin rokok. Jadi waktu deng bak sah pun urang telat teruk. Karena agaknya teruk dekat kamat langsung juga sah ke. Padahal salah satu tujuan gayung awal jak masjid untuk merebut saf pertama. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi ni pegah la yazalu aqwamun yata'akharun hatta yuakhiruhumullah. Senantiasa satu kaum yata'akharun memilih untuk di belakang, maka Allah yuakhiruhum mentakhir akan mereka itu. Pakan dayo bate da pubut barang kapu telat habis berhasil kan ba awai. Salah satu pengaruh ji gara-gara berdoa sembahyang bak saf pertama. Tanyo galak likut, maka dalam kehidupan pun Allah sering tanyo gebi likut. Dah buka usaha telat merumpak berhasil. Dah minta darah baru telat merumpak jodoh. Karena salah satu penyebab ji sering telat waktu sembahyang jamaah galak tak selikut. Yang janji Nabi dalam hadis. Berkata Nabi dalam hadis, la yazalu aqwamun yata'akharun hatta yuakhirahumullah. Senantiasa satu kaum yata'akharun memilih untuk selalu di belakang. Maka Allah pun akan mentakhirkan, memberi kesempatan ke mereka di belakang. Tidak buka usaha, telat sukses. Tidak pubut sabar-sabar put yang lain, igop kamu merumpak, itanya galah merumpak. Maka berpegang dari para ulama, kunci kesuksesan dalam hidup terletak pada salat. Dumna tak anggap penting sembahyang, dumnan kesuksesan getanya dalam kehidupan. Maka Melayu orangnya baiklah dalam sikap getanya tapi telat-telat untuk atosu tacok pilihan suh paling likut, karenanya bisa menjadi penyebab terlambat urusan duniawi getanya gara-gara ketika sembahyang memilih saf yang paling belakang.
Sehingga dalam urusan duniawi pun katanya merupakan jatah paling belakang. Kemudian perkara yang kedua yang urang lalu ketika melaksanakan jamaah, iaitu melakukan taswiyah saf. Makna taswiyah saf iaitu merapikan saf. Maka menan dengar Imam Masjidil Haram ya dalam takbir kenaikan sawu sufufakum. Rapikan saf-saf kalian. Bahkan penting merapikan saf. Karena dipegah oleh Nabi dalam sebuah hadis bahawa seandainya safnya hana rapi itamang syaitan. Pegah oleh Nabi, inilah ara syayatina tadkhulu fi khalali sufuf. Aku melihat syaitan masuk dalam sela-sela saf. Saf tidak rapi, saf tidak rapat membuat syaitan bisa masuk. Artinya puatra, dalam kehidupan getanya sehari-hari menyo sesama umat Islamnya hana bersatu, syaitan bisa masuk. Syaitan bisa mempengaruhi orang mukmin, bisa mempengaruhi orang Islam, yang orang Islam dan orang mukmin tidak bersatu. Gambarannya sebagaimana dalam sembahyang. Dalam sembahyang Nabi ni perintahkan dirapikan saf. Tujuan baikna celah untuk tamang syaitan. Inan menggambarkan, mengisyarahkan umat Islam harus bersatu, tidak boleh berpecah belah. Bila umat Islam berpecah belah, kesempatan masuk syaitan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi ni pegah la tusawwunna sufu hukum au la tukallifunna baina qulubikum. Hendaklah kamu merapikan saf-saf kamu, atau ancaman daripada Nabi, Allah akan memecah belahkan di antara hati kamu. Penyebab urangnya orang mukmin hanali musabah hati, penyebab urangnya orang Islam hanali kesatuan, bisa jadi gara-gara ketika melaksanakan sembahyang menganggap tidak penting untuk merapikan saf. Kan dalam hadis Nabi nak ancam seolah-olah dalam bahasa Aceh nekul Nabi kaperapi saf. Mihana kaperapi, Allah akan pecah belah di antara hati-hati kalian. Hati orang Islam hana bersatu le pakon, karena bisa jadi salah satu penyebab ketika melaksanakan ibadat sembahyang tidak melakukan merapikan saf-safnya, sehingga masuk syaitan dalam celah-celah saf. Kemudian dalam hadis yang lain Allah ni pegah barang kata sembahyang Isya secara jamaah, Allah akan pelihara hamba tersebut sehingga bengah urau. Barang kata sembahyang subuh dalam jamaah, Allah akan pelihara hamba tersebut sehingga suput urau. Sembahyang Isya berjamaah tanya dalam pemeliharaan Allah sampai subuh. Sembahyang subuh berjamaah tanya dalam pemeliharaan Allah sampai suput. Sehingga salah kira khalifah dari Bani Umayyah yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang gotnya terkenal dengan salah siro raja yang zalim. Raja yang zalim dari Bani Umayyah yang bernama Hajjaj, dan gotnya le orang yang menentang dengan Raja Hajjaj langsung dieksekusi ke kotaku. Tapi walau gotnya siro raja zalim, tapi gotnya orang yang berilmu. Masalah gotnya zalim nya hubungan antara gotnya dengan Allah. Yang perlu untuk pegah cerita ketika siro orang didatangkan kepada Raja Hajjaj kita yang lain. Naik sembahyang subuh jamaah mana? Menyunah hana gesiksa, hana gepoh. Karena orangnya dalam pemeliharaan Allah. Lunghan akan binasakan orang yang dalam pemeliharaan Allah. Menyaiba bak watai malam, kita yang naik sembahyang Insya, menyaiba bak watai uro, kita yang naik sembahyang jamaah subuh. Nyandum Raja zalim. Ini menunjukkan bahawa orang yang melakukan ibadat salat jamaah subuh dan salat jamaah Insya, orang yang berada dalam zimmatillah. Makna dalam zimmah Allah, dalam pemeliharaan Allah. Kemudian ibadat sembahyang fardu biasa yang padahal hukum sembahyang jamaahnya
sunat muakkad menurut pendapat yang kuat. Le ancaman-ancaman dalam agama meyo getanyo dah tinggal, apalagi sembahyang Jumaat. Di kana malam Jumaat, urang yang tinggal sembahyang Jumaat ancaman lebih daripada sekedar tinggal jamaah. Karena Jumaat wajib, adapun jamaah sunat. Maka dalam sebuah hadis dipegang Nabi, man taraka salasa juma'in min ghairi udrin taba'allahu qalbahu. Taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa meninggalkan 3 hari Jumaat berturut-turut, Allah akan menutup mata hatinya. Maka pakan danyo wateta ingat kedosa hande klik le. Pakan gedanyo hanale rasa tak anggap penting ibadat. Pakan gedanyo gemar dalam bermaksiat, dikarenakan Allah kegetup mata hati danyo. Penyebab Allah getup mata hati iaitu meninggalkan salat Jumaat 3 hari berturut-turut. Orang yang tinggal sembahyang Jumaat lehuro berturut-turut, Allah getup hati orang yang sehingga hana ada kebaikan. Malah gepegal dalam tempat yang lain gebi hukum munafik. Gebu sama lagi orang munafik, orang yang tinggal Jumaat lehuro berturut-turut. Mudah-mudahan bak kampung dayo hana orang yang tinggal Jumaat tanpa udzur. Uro Jumaat na amalan yang dianjurkan oleh para ulama yang berbeza dengan uro-uro yang lain. Nyolong kalian golomna bak tanyo masjid yang praktek. Kitanya kebanyakan liu sembahyang biasa langsung berdoa. Belum menyodong kuimum baca kutubah no katrik tak. Dia baca kutubah liu kuimum na yang 45 minit. Urang kabeh batuk mentabah masjid. Tapi liu kuimum ana umpum-umpum. Ana ada kedai umum biru urang gemulang ayat Quran dong, baca surah tak panjang. Padahal gedanya yang tak sembahyang ku urang rame dalam hukum agama hanagat tak baca ayat panjang. Nah masa Nabi yang ditegur oleh Nabi sahabat yang baca ayat panjang-panjang, getanya oleh Nabi, apakah engkau ingin menimbulkan fitnah? Getanya untuk tamulang ayat yang sembahyang zero. Maka je dalam kitab ada tabut yang disunatkan baca ayat panjang-panjang ke Imam Mahsurin. Mana Imam Mahsurin? Imam urang yang terbatas. Yang mana urang yang terbatas kan sepakat setuju bahawa imam untuk gupu panjang ayatnya yang gupu panjang. Tanya dah sembahyang lagi masjid pindah jalan le urang piuh urang singgah nya hanji baca ayat panjang-panjang tak hanagat dalam pandangan agama. Karena bisa jadi jamaah yang hadir masjidnya orang berkarak ni jak Bandar Aceh. Kadang anak ke mak yang karak meninggal di Bandar Aceh rumah sakit. Gedang dia ke sembahyang jamaah. Mantruk kena kamu ramah ke. Rung kuimu ke baca ayat, duk di tengah jam beroli. Jadi baik nali lagi-lagi kan. Karena yang lah agama hanagat. Mio tanya ulang ayat sembahyang zero tu. Ada dah pedang jamaah dengan orang yang kali tak pekat leh. Nyelung baca ayat Al-Baqarah rakaat pun, Ali Imran rakaat kedua, gimana pekat ke? Kaji ana masalah. Ni dah buat aju. Nya hana ada bakat urang yang dah ngeliket hana ada pupu kesibukan, ditanya kata baca ayat panjang-panjang. Nya masa Nabi kan gedegur karena bisa menjadi fitnah. Amalan wirid yang dianjurkan bak ura Jumaat nya khusus uragam. Tapi walau uragam yang baca karena uragam yang hadiri Jumaat na imbas faedah juga kepada urinang dan keluarga. Yang pertama baca Fatihah 7 kali. Nya yang sering tulis dalam kitab mulai dari Bajuri, Yanah dan kitab-kitab yang lain, yang memandung amalan yang khusus untuk sembahyang Jumaat kan wirid biasa. Wirid tasbih 50 lega, alhamdulillah 50 lega, takbir 50 lega nyan oleh sembahyang penle yang lain. Adapun oleh Jumaat na wirid khusus. Yang pertama baca Fatihah 7 kali. Yang kedua surat Ikhlas 7 kali. Yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Nyan baca yo golom merubah posisi duduk. Duduk tahiyat akhir ngamoh membayang duduk tahiyat akhir. Yo golom merubah posisi duduk dan yo golom pegah haba dengan manusia langsung baca Fatihah 7 kali terus. Qulhu 7 kali terus, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali terus, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali terus. Ngan faedah haji kepegahinan Allah akan mengampunkan dosa kita, dosa yang kalalu dan dosa yang akan datang. Dan Allah akan gebi pahala ke kita
sadum lagi jumlah orang yang beriman yang nadi atu dunia. Orang yang beriman dengan Allah dan orang yang beriman dengan Rasulullah. Dan katanya akan dijauhi dari perbuatan jahat hingga Jumaat mendatang. Ngan faedahnya. Usahakan nak amalkan wiridnya secara pribadi. Karena mereka pubut secara jamaah, kadang-kadang dalam rombongan orang yang berkarat-karat. Jadi nak amal secara pribadi le, oleh sembahyang Jumaat mulai singoh laju praktek. Fatihah 7 gatruk, Qulhu 7 gatruk, Qul a'udzu birabbil falaq 7 gatruk, Qul a'udzu birabbin nas 7 gatruk. Kemudian selesainya man 7 gatruk, tambahlah waktu. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwa. Nyampe gatruk. Ana payah 7. Yang amalan untuk memperlancar dan mempermudah rezeki. Menyon tak amai secara rutin, yang Allah gejaga, getanyo agama, gejaga dunia, getanyo gejaga keluarga dan anak getanyo termasuk perumah gejaga oleh Allah. Jadi urinang hana payah baca, kerana yang baca ke orang yang hadir Jumaat. Adapun urinang memperbanyak salawat pada hari Jumaat dan baca surat Kahfi. Surat Kahfi yang surat yang hanjit tertinggal karena letak faedah. Berkali Nabi dalam sebuah hadis, man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'at adha'a lahu minan nur baina jum'ataini. Barang siapa membaca surat kahfi pada hari Jumaat, Allah akan menyinari orang tersebut daripada cahaya di antara dua Jumaat. Di dari Jumaatnya ke Jumaat je Allah katanya gesinari dengan cahaya. Makna Allah gebi cahaya ke orang yang baca surat Kahfi pada urus Jumaat, kan makna dia tidak dalam luput penguh. Cahaya ini kata-kata kiasan. Getanya je tapu beda yang teh tembok, yang teh luung, yang teh pagi, yang teh pintu rat gara-gara na cahaya. Maksud Nabi dalam hadis tersebut, dengan sebab membaca surat Kahfi, getanya akan gebi cahaya oleh Allah, bisa membedakan mana yang bisa mencelakakan katanya dan mana yang mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Dan dengan sebab cahaya, menyo cahayanya gadah, anak mik daripada lampu susah mana? Susah kan? Iklik daripada lampu. Yang tanda batra, udip katanya menyo hana cahaya, udip akan merasa sesak. Udip akan merasa susah. Jadi dengan sebab dah baca surat Kahfi, Allah gebi cahaya antara Jumaatnya ke Jumaat uku, makna ji puatra Allah akan menghilangkan kesumpekan, kesulitan dalam udip kita, dalam udip kita. Dan juga faedah yang paling raya dari membaca surat Kahfi, iaitu geselamatkan kita daripada fitnah dan dajjal. Sehingga para ulama tafsir dalam kitab tafsir dijelaskan, menyo surat Kahfi-nya bisa menyelamatkan seseorang daripada fitnah dajjal, fitnah-fitnah yang lain lebih aula. Hana fitnah yang paling raya selain fitnah dipengut le daju yang bisa mengorbankan keimanan katanya. Menyo fitnah dajjal bisa selamat bagi orang yang hafal surat Kahfi mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Fitnah yang lain selain fitnah daju lebih aula terselamatkan. Belum lagi yang udip pada menjelang pemilu, berbagai macam fitnah timbul. Menyatanya tak amai surat Kahfi, fitnah daji bisa selamat, fitnah pemilu lebih aula bisa selamat. Maka baik tak tinggal-tinggal bacaan surat Kahfi, paling kurang lu sebut. Lu rasa wateh hana trip, paling trip di tengah jam. Kadang-kadang hana truk, kalau biasa ada buat, hana truk di tengah jam kah selesai. Malam baca surat Yasin. Ana dalam sebuah hadis Nabi mengqara'a surat Al-Yasin lailatal Jumaat asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca surat Yasin pada malam Jumaat, niscaya masuk waktu pagi ia dalam keadaan mendapat keampunan dosa. Jadi Allah Ta'ala sayang tak ke hamba, Nabi oleh Allah amalan-amalan yang bisa menyebabkan hambanya terampuni daripada dosa-dosa. Cuma ledanya orang hendak tempuh buat. Padahal amal kebaikan sangat mudah. Yang mahal amal kejahatan. Buat maksiat yang mahal tu nanti. Menyebut taat murah.
hana payah putubit modal. Buat maksud yang payah putubit modal. Pelan nak jeb arak. Padu miu marak tak botol. Hana entai naik mekat ini. Payah tayu kirim dari Medan. Payah tabi peng dong gawai belum. Tapi untuk dah pupuk butaan, hana payah putubit modal. Untuk dah Madinah, kadang-kadang payah putubit anggaran belanja untuk melakukan perzinahan. Man haitim le urang untuk lakukan hubungan di luar nikah. Tapi untuk melakukan amal taat cukup murah dalam pandangan agama. Oh, nak amal kebaikan yang mahal lagi, contoh umrah ataupun haji, nya hana wajib ke memandung urang. Allah Ta'ala hanya bebankan ke memandung urang untuk wajib jakwah wajib hanya urang-urang tertentu yang kamu memiliki syarat-syarat kesanggupan mentang. Tapi amal taat yang lain, amal buat sunat, amal buat wajib yang memandung urang Allah wajibkan, yang ada pubut dengan hati yang tulus, niat yang bagus, Allah akan melipat gandakan amalan kebaikan kita. Termasuk hadir majlis ilmu. Maka hadir majlis ilmunya menyogotanya udah bagi zamannya salah satu buat yang hanjit han buta pubut. Karena yang salah satu faktor untuk melipatkan gandaan amal kebaikan. Kemudian getanya yang hadir majlis ilmunya adalah penuntut surga. Karena dipegah dari Sayyidina Ali, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi. Barang siapa yang ada ia pada mencari ilmu, niscaya adalah surga dalam pencariannya. Apa makna? Getanya hadir majlis ilmu sama dengan getanya adalah orang yang mencari surga dan orang yang mencari ridha Allah. Getanya hadir majlis ilmu malamnya adalah orang yang mencari surga. Secara zahir getanya mencari ilmu, tapi secara batin adalah getanya mencari surga. Secara zahir getanya mencari ilmu, tapi secara batin getanya adalah mencari ridha Allah. Menancik sebaliknya keperah dari Sayyidina Ali, man kana fi talabil maksiat kanatin nar fi talabih. Barang siapa yang ada ia dalam mencari maksiat, niscaya adalah neraka itu dalam pencariannya. Orang yang tujuan melakukan satu aktivitas untuk melakukan maksiat yang pada hakikatnya adalah sedang mencari neraka, pada hakikatnya sedang mencari murka Allah. Jadi orang yang hadir majlis ilmu yang orang cari surga. Orang yang melakukan maksiat hangga tim hadir majlis ilmu lebih pilih ya nonton TV, lebih pilih dia adu ngobrol mupat pegah kegop yang pada hakikatnya adalah mencari neraka. Maka alangkah sangat jauh perbedaan antara orang yang mencari surga dengan orang yang mencari neraka. Maka dalam hidup dunianya getanya harus kita lakukan buat-buat kebaikan yang mana dari buat-buat kebaikan yang bisa mendatangkan kitanya kepada ridha Allah, yang mana dalam buat kebaikan yang bisa mendekatkan kitanya untuk mendapat surga Allah. Karena kesempatan yang Allah berikan tidak akan berulang. Lagi yang kali lumpugah ba'awai pun kesempatan akan berulang, hanya siga dalam kehidupannya. Maka harus betul-betul kita manfaatkan kesempatannya untuk kebaikan. Sehingga Imam Ahmad keperah dalam sebuah kalam beliau, katanya dalam kehidupan sehari-hari dia niat kebaikan. Inwil khaira fa innaka fil khairi ma nawaital khaira. Niatlah kebaikan karena sesungguhnya engkau selalu dalam kebaikan selama engkau meniatkannya. Katanya dalam udip tip ura walau hantar empok pubut amal kebaikan minimal tanit. Na rencana untuk pubut. Yang lagi malamnya tak rencana untuk bedah intut menjelang subuh untuk pubut sembahyang tahajud, kemudian witir, kemudian melaksanakan sembahyang fajar dan salat subuh berjamaah. Ternyata bantau rumah dengut telelap tateh tiga karai tibi matauro. Yang pahala kamu rupa. Maka kepesan oleh Imam Ahmad, inwil khaira, niat kebaikan. Yang penting kebaikannya benar tanit, baik tanit kejahatan. Tak andainya ada pubuk kejahatan betul-betul karena kebetulan, baik karena tak program dari phone. Yang tak program kebaikan, kejahatan baik tak program. Roh mu pubuk karena kebetulan. Itu yang balik. Tanya orangnya membalik. Yang tak program kejahatan,
yang dapat buat kebetulan kebaikan. Contoh, nyontuk dapat buat kejahatan yang mupakat dengan jauh-jauh hari kata atur strategi, jauh-jauh hari kata atur planning, atur program, tempat so yang betul biaya inahat tajak. Tapi nyontuk kebaikan kebetulan. Contoh kebaikan kebetulan lagi kita perlu dengan kecil untuk yang berdekam surat. Mada tidak kecil pegah le orang kalau pa masjid. Pa terus masjid. Kai kamat Allah nak mangat. Hana temai jemaah ke dak tu temai jemaah. Yang ni tengok bunuh yang menumpuk kecil kan temai jemaah. Man terus masjid kebetulan karena kai kamat hana mangat tadang di luar hana ada malam masjid ke dak tu temai jemaah. Yang pubut kebaikan secara kebetulan. Yang le orangnya kan punya amal kejahatan tak program jauh-jauh hari, punya amal kebaikan le secara kebetulan. Yang yang membedakan getanya dengan ulama awal. Urang jamun amal kebaikan yang geniat, amal kejahatan betul-betul terjadi karena silap, terjadi karena kebetulan, kan karena terencana dari awal. Maka nebegah dalam Ihya letak amal kebaikan kadang-kadang amalnya ubud tapi menjadi agung gara-gara niat. Letak amal kebaikannya agung tapi menjadi kecil gara-gara niat. Tentu yang mempengaruhi amal kebaikan menjadi mulia, menjadi raya dalam pandangan Allah adalah niat. Niat betul amalnya babutan amal ubud je ke amal yang raya. Hana betul tanit amalnya amal yang raya tapi menjadi hana bernilai di sisi Allah. Maka dalam hikam dipegah oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, setiap amal kebaikan yang kamu merasa agung, merasa mulia, merasa hebat di sisi kamu, maka di sisi Allah merasa amal kebaikan tersebut biasa-biasa saja. Tapi ketika amal kebaikan yang tanya lakukan terasakan biasa-biasa saja, tapi dalam pandangan Allah amal kebaikan tersebut akan mendapat nilai yang sangat berharga. Letak takalan sejarah dari cerita-cerita ulama-ulama awal, dengan amal-amal kebaikan yang dianggap sepele malah merumpuk ridha dan rahmat Allah. Getanya untuk mendapat keampunan dan mendapat surga gara-gara rahmat Allah, gara-gara ridha, kan gara-gara amal kebaikan. Hana urun tamang surga gara-gara amal kebaikan, tamang surga memandung gara-gara rahmat dan gara-gara ridha Allah. Maka antalake Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Awai ridha le. Ya Allah lun kamu mulake bakron ridha ron wal jannah dan surga. Karena tamang surga dengan ridha, tamang surga dengan rahmat. Puh nak pelai sembahyang. Sembahyang hanya menjamin seseorang masuk surga. Tapi sembahyang menjadi penyebab seseorang mendapat ridha. Harus dipahami. Digambarkan oleh Imam Ghazali, sembahyangnya ibarat peluk. Rahmat Allah ibarat iya. Iya te geplay oleh Allah, nya hana tatun dengan peluk, ianya naruh di tanah. Ama dengan rahmat Allah han merumpuk nya ku urang yang hana ibadat. Tamang syurga gara-gara rahmat, ke gara-gara ibadat. Tapi penyebab untuk mendapat rahmat Allah harus lakukan ibadat. Mana cerita? Maka karenanya ibadat juga perlu untuk mendapat rahmat Allah. Jadi le cerita ulama-ulama awal mendapat rahmat dan ridha Allah kan gara-gara amal kebaikan yang raya. Tapi gara-gara amal kebaikan yang ubud. Nah cerita ambil lagi contoh Imam Shibli. Imam Shibli nya salah satu waliullah yang hidup semasa dengan Al-Hallaj. Ketika agaknya meninggal dilumpur oleh ngon yang paling akrab getanya yang dalam lumpur dengan puwarana nerumpuk ridha Allah. Gepegah li Shibli long ketika lih mati long dialog pegah haba dengan Allah. Getanya li Allah baklong hai Shibli nak kadepu dengan sebab pu long ridha long ampun dosa-dosa ro. So Shibli hai dengan sebab ibadat sembahyang kan Allah. Dengan sebab ibadat puasa kan Allah. Dengan sebab ibadat haji dan umrah kan Allah. Mangan pusit rona wahai Allah ni pampun dan ridha kelum nekun li Allah nak ingat bak tabuh malam di kota Baghdad dalam keadaan sejuk, dalam keadaan tengah dingin,
igata ataupun selamat sabuh anak mi tapasau dalam baju jubah. Sehingga anak mi nya dah jadi mati. Oh na watayan di kota Baghdad tengah lunjak-jak dalam sabuh lorong na anak mi kasih juk mukip-kip. Gecok li Asyibli ke pertama dalam baju jubah sehingga anak mi nya selamat hana jadi mati. Mungkin ketika dilakukannya penuh dengan keikhlasan, hana tujuan untuk pegah-pegah bak orang. Sebab itanya amal kebaikan. Lagi contoh haji dan umrah yang biasa ada pegah bak orang dan menjadi satu kebanggaan. Amal ibadat yang tak anggap hebat lagi kitanya dalam pandangan Allah hana bernilai. Menang berah lang kitab hikam. Tapi amal ibadat yang dalam pandangan kitanya biasa-biasa saja, yang dalam pandangan Allah sangat bernilai. Karena Allah bertolak belakang dengan sikap kitanya. Kitanya tak anggap hayu, hebat ibadat, Allah gak anggap sepele. Tapi kitanya tak anggap biasa mentang, Allah gak anggap hebat. Karena letak keikhlasan, letak amal ibadatnya adalah pada keikhlasan dan niat. Karena li Asyibli ke perselamat anak mi ya benar. Hana tinggal dengan mungkin musapat dan pernah pegah. Hadiah minta umrah kan biasa pegah bagak. Hana tayang minta sebab bitanya. Padahal musau tayang tan. Bila minta aku berusaha hana diu ni kampung. Ai hon mana diu? Ha kalau umrah sean. Padahal musau tayang tan. Dan minta sebab banjara bitipu pula. Pula meno karena media sosial, tak posting, tak upload pada media supaya mengai tipu le urang kitanya dalam ibadat. Yang ibadat yang sangat bernilai dalam pandangan kitanya, dalam pandangan Allah ka kurang nilai. Dan contoh yang lain lagi contoh Imam Ghazali merumpak ridha dan rahmat Allah gara-gara gebiarkan lalat yang hinggap pada pena Imam Ghazali ketika mengarang kitab. Jadi nilai Imam Ghazali di sisi Allah kan gara-gara gekarang kitab Ihya, kan gara-gara gesuluk tok 20 huruf, tapi gara-gara gebiarkan lalat makhluk Allah yang paling ubud hinggap bak pena agaknya ketika tengah kita mulih gebiarkan dipip tinta pena sampai tro lalatnya baru ipah lain. Dan nasid lom lagi contoh salah seorang waliullah bernama Bishar Al-Hafi agaknya mendapat keampunan dan hidayah dari Allah gara-gara bak gepu selamat tulisan bismillah. Bishar Al-Hafi nya sira pemuda yang mabuk gelandangan. Orang yang mabuk-mabukan, mabukkan kira pegat pesta mabuk lo. Hoi ngan-ngan anak-anak muda yang lain pegat pesta mabuk di rumah. Tapi yang namanya orang Islam nak iman lam dada kan getupu puatra tulisan bismillahnya. Walau palih-palih bejat-bejat orang Islam geturi puatra kalimat la ilaha illallah. Geturi puatra kalimat Allah. Gerempak le Bishar Al-Hafi kalimat yang menulis bismillahirrahmanirrahim bab bini jalan. Gecok le Bishar Al-Hafi geblau minyak mawang gesemprot bak tulisan bismillahnya gecok gekubah bak tempat yang manyang bekle terinjak-injak bak urang. Sehingga pada malam gelempor li sira urang yang saleh kajak siat bar rumah pulan kapegah bar rumah pulan long peharum nama ji karena kai peharum nama long jaga nama ji karena kai jaga nama long. Sehingga terkejut lempor urang salehnya tingat ke ha mungkin rumahnya ke urang mabuk. Rumahnya urang pesta mabuk. Ha mungkin masa lam lumpur lung truk perintah seakan-akan dia pegah bak urang la rumahnya lung kalung peharum nama jih karena jih harum nama lu. Sehingga le urang yang saleh yang lumpurnya geeh kelai lereng ibadat geeh kelai tung wuduk sembahyang 2 rakaat geeh kelai. Lumpur lom lagi third. Sehingga gekul lom lang ate ha mungkin nya lumpur salah kop kena salah lega. Sehingga tingkat cerita truk lega gelempur hal yang sama. Patai dikejut dari lempur yang gekun le urang yang saleh benar han mungkin truk lega lagi-lagi set lempur nya pasti na satu kelebihan. Sehingga budah orang saleh yang gejak bar rumah tersebut truk gedeh kitanya punah hamba ino gesul le urang la rumah hana urang merdeka mandu obit kemenan cara mudik. Maksud urang salehnya kita mayang hamba Allah kan hamba sahaya. Sehingga disampaikan oleh orang yang salehnya lung lumpur lam lumpur lung yu pegah bak ron Allah ge paharum nama ron gara-gara ron paharum nama Allah. Allah ge jaga nama ron gara-gara
drone jaga nama Allah. Sehingga liu gedengonya lebih syar al-hafi, uronyan laju goknyan tersadar, uronyan goknyan getaubat sehingga getubit dari rumahnya, gejak mengembara hana gesuk silap, maka goknyan gekun al-hafi gehoi liu. Al-hafi nya menyatabu makna bahasa tanyo telanjang kaki, hana pakai silap. Yang ini kuatra pelajaran yang bisa dapati. Ini menunjukkan kadang-kadang untuk mendapat hidayah, mendapat rahmat dan ridha Allah, dalam tente beramal kebaikan yang raya. Seorang bicara al-hafi yang pada hai gelandangan yang suka mabuk-mabukan, pegat pesta mabuk lem, tapi bisa mendapat hidayah Allah gara-gara amal yang ubud. Iaitu hanya menyelamatkan tulisan bismillah, baik terinjak bak orang lain, geharumi, gepakai minyak wangi, gekubah bak tempat yang banyak. Tapi bisa mendapat hidayah dan mendapat petunjuk Allah gara-gara amal kebaikan. Walau amal kebaikan yang ubud. Maka dalam sebuah hadis Nabi la tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau antalka akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kamu menganggap sepele amal kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar senyum ketika bertemu dengan kawan. Senyum bertemu dengan kawan juga amal kebaikan. Kadang-kadang ngenta senyum dia menumpak ngurung, dan orang yang hana harium sesama agam atau sesama inang atau dengan mahram bisa menjadi penyebab katanya mendapat ridha Allah. Jadi dari ceritanya kita coba pelajaran bahwa untuk mendapat ridha dan rahmat Allah dalam tente beramal kebaikan yang rayu. Bisa jadi beramal kebaikan yang ubud. Kemudian dan beralih Imam Nawawi Al-Bantani dalam sebuah kitab bahwa manusianya seandainya hana 5 perkara memandum manusia je kurung saleh. Penyebab yang menghalangi getanya hana je kurung saleh 5 perkara. Yang pertama, qanaah bil jahli. Senang dengan kebodohan. Itanya qanaah ba harta, qanaah ba jahil. Wate jahil tanya qanaah. Apa makna qanaah jahil? Senang dengan kebodohan. Kebali ulama, kebodohannya adalah pintu terbesar untuk masuk iblis menggoda manusia. Urang nai lime hana goda sih. Cuma gepegah lang kitab, menyo urang jahil wate digoda oleh iblis secara bebas. Menyo urang alim wate digoda oleh iblis payah dilum-lum ke tempatan. Dalam masa kita kan orang alim digoda oleh iblis secara musyarakah. Apa makna secara musyarakah? Payah icuri-curi wate. Tapi menyagutanya orang hana ilme untuk digoda oleh iblis hana payah curi-curi wate. Je langsung jujang galak iblis. Maka kebodohannya adalah babul a'zam, pintu terbesar untuk masuk iblis menggoda manusia. Salah satu penyebab getanya hanjit ke orang saleh atau rintangan untuk menjadi orang saleh, yang pertama qanaah bil jahli, merasa senang dengan kebodohan. Yang kedua hirsu alat dunia, merasa rakus terhadap dunia. Rakus terhadap dunia yang juga menjadi rintangan menjadi orang saleh. Yang ketiga bakil atau kikir dengan kelebihan harta yang Allah berikan. Lebih harta yang lebih oleh Allah create handa tim infak, handa tim sedekah, yang juga bisa menjadi penyebab rintangan hana jadi orang saleh. Kemudian yang keempat riya fil amal. Ketika melakukan amal katanya dalam keadaan riya, bukan karena Allah, karena ingin menampakkan kepada manusia. Yang terakhir i'jab bir ra'i, mengandalkan pendapat sendiri atau bangga dengan pendapat sendiri. Handa terima pendapat kau yang betul si pendapat roh. Ada 5 buah penyebab manusia hana saleh. Di medan leurang pakan hai tim saleh. Jika lena 5 buah yang dah 5 buah. Yang pertama benar senang dengan kebodohan, handa tim yak beut. Yang kedua rakus terhadap dunia. Yang ketiga bakil terhadap harta yang lebih yang Allah berikan kepada kitanya. Yang ketiga ria dalam melakukan. Yang keempat ria dalam melakukan amal kebaikan. Yang kelima
merasa bangga dan merasa hebat dengan pendapat diri sendiri sehingga tidak menerima pendapat orang lain. Nyan penyebab manusia tidak jadi orang saleh atau gagal menjadi orang saleh. Mihana 5 perkara nyan memandung dayo menjadi orang saleh. Kemudian dalam kehidupan kita kembali ke persoalan pertama benar, yaitu harus kita cari perbuatan-perbuatan atau amal kebaikan yang bisa mendatangkan ganjaran yang berlipat ganda. Dan dalam kehidupan kita orangnya realita yang takalan letak kagadah keberkatan udip. Sehingga digambarkan oleh ulama sufi dalam kitab, keberkatannya adalah tentara rahasia Allah yang Allah kirimkan kepada orang yang Allah kehendak. Allah beri keso yang kehendak oleh Allah. Pu makna berkat. Berkatnya bertambah dalam kebaikan. Kan makna berkat le harta. Berkatnya bisa jadi bak dit harta. Kan makna berkat bak panjang umur. Bisa jadi berkatnya bak pandai umur. Bila umur yang pandainya tak pergunakan untuk jalan kebaikan. Imam Nawawi 45 tahun lagai umur. Belum kahwin anak merompak. Tapi keberkatan luar biasa. Sampai orangnya 600 tahun yang kau lihat Imam Nawawi ni wa Allah. Sampai orangnya kitab gaknya mantan dipelajari di seluruh pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia. Malah kan hanya di Indonesia, di negara-negara Arab. Yang contoh keberkatan umur. Mus'ab, salah seorang sahabat Nabi yang meninggal dalam umur 40 tahun. Salah seorang sahabat yang dirindukan oleh bidadari dalam surga. Yang contoh keberkatan umum. Jadi keberkatannya kan bak subur, nanggro Arab hana subur, nanggro gersang, nanggro yang tandus. Tapi ubina urun seluruh dunia memandum datang ke Makkah. Jadi keberkatan kan bak subur, keberkatan kan bak sehat. Nabi Ayub sakit sampai wafat. Tapi memandung umurnya dipergunakan dalam taat kepada Allah. Jadi keberkatan kan bak umur panjang, keberkatan kan bak le harta, keberkatan kan bak subur, keberkatan kan bak sehat. Jadi pu makna berkat bertambah-tambah kebaikan dan bisa mendatangkan getanya untuk semakin dekat dengan Allah. Itulah hakikat keberkatan. Ingin berkat dalam udip dunia, amalkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan keberkatan dan amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat daripada Allah dan amalan-amalan yang bisa mendapatkan doa daripada para malaikat. Dalam kitab dijelaskan nambah amalan yang menyo getanya tapubut, nambah amalannya secara rutin getanya akan didoakan oleh para malaikat. Nah, ingin didoakan oleh para malaikat. Tanya kadang-kadang laudip hai tam doa gerote. Adapun tam doa jemot dalam dentai keterima oleh Allah. Sebab syarat-syarat untuk keterima doa letat. Makanan baik makanan harum, pakaian baik pakaian harum, minuman baik minuman harum, letat syarat-syarat untuk keterima doa oleh Allah. Urangnya karena tak yakini draw te dalam dentai keterima doa oleh Allah, tamita jalan supaya makhluk Allah yang lain yang diterima doa oleh Allah yang berdoa ke kitanya, iaitu para malaikat. Amalan yang pertama untuk mendapatkan doa daripada para malaikat iaitu menunggu waktu salat. Terus masjid baik wate kai kaman. Tajak bawai ya golayadan tapreh wate untuk sembahyang. Intizar wate untuk sembahyang, intidarus salah yang salah sabuh penyebab getanya gedoakan le para malaikat. Mudah-mudahan malamnya ruh getanya dalam kelompok pertamanya. Karena mulai dari maghrib penuh sembahyang jamaah di masjid, kemudian hana tawa rumah tapreh sampai tamang insya. Yang bertanya kaitan dalam kategori pertama iaitu menunggu waktu salat. Dalil ji puasa pegang dalam hadis Nabi, maka ada ahadukum yantadhiru salata malam yuhdis yad'u lahul malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma rahamhu Allahumma tub alaihi. Tidak duduk salah seorang kalian maka menunggu ia akan salat selama tidak berhadas ia kecuali para malaikat mendoakannya. Kibang berdoa oleh malaikat, Allahumma rahamhu, ya Allah beri rahmat kepada hamba tersebut,
Allahumma ufir lahu, ya Allah ampunikan dosanya, ya Allah berterimalah taubatnya. Jadi heboh gum doa oleh malaikat ke orang yang hadir di masjid untuk menunggu sembahyang. Yang amal yang pertama. Jadi kita harus dapubut atayan mengharap supaya mendapat doa daripada para malaikat. Alian duduk antara satu sembahyang dengan sembahyang yang lain yang dipegah oleh para ulama je ke salah satu penyebab membantu tanya untuk tahajud. Maka nak ita bedah untuk sembahyang tahajud. Karena hana dapubut amalan-amalan yang membantu tanya untuk melakukan amal tahajud. Napet boh amalan untuk mempermudah tanya melakukan ibadat sembahyang tahajud. Yang pertama harus melakukan tajdid wudu oleh selesai sembahyang isya. Yang kali sembahyang isya tanya. Untuk menyona mahadah atau hana mahadah bona buana yugalam yaih tungdu. Yang penyebab pertama untuk mempermudah bangun sembahyang bangun malam untuk melaksanakan sembahyang tahajud. Tajdid wudu oleh sembahyang isya. Yang kedua berzikir atau bertasbih atau istighfar menghadap kiblat sebelum matahari terbenam. Iluk matahari poin dengan 7. Juga lah iluk matahari mulai poin 6 lewat duk hadap kiblat, zikir, tasbih dan istighfar kepada Allah. Yang penyebab kedua yang dapat membantu danya untuk melaksanakan ibadat tahajud. Yang kelima salat dan berzikir ataupun sembahyang membaca Al-Quran antara maghrib dan isya. Lu sembahyang maghrib habis wirid baik bergahaba baca Quran baca. Oh ai baca Quran istighfar. Istighfar wirid-wirid yang lain. Baca tasbih, baca tahmid, baca la ilaha illallah sampai jamang waktu isya. Ngenan dua buah merumpuk penyebab untuk membantu tanya ibadat tahajud pihna merumpuk amal yang pertama bunuh iaitu gedoa kali malaikat pihna. Karena antara sembahyang maghrib dengan sembahyang isya ana dapat habis waktu untuk yang lain tapi tak preh itamang waktu isya. Kemudian yang keput hana ada pegahaba oleh tak baca zikir, oleh tak baca tasbih, oleh tak baca Quran antara maghrib dan isya hana pegah-pegahaba sampai itamang isya. Yang juga penyebab untuk membantu tanya untuk sembahyang tahajud. Di pekboh sebab untuk mudah sembahyang tahajud. Yang pertama tajdid wudu, perbaharui wudu oleh sembahyang isya. Yang kedua juga ilmu matahari hadap kiblat sambil istighfar, sambil berzikir, sambil bertasbih. Yang ketiga memperbanyak salat ataupun baca Al-Quran ataupun wirid-wirid yang lain oleh sembahyang maghrib sampai jamang isya. Yang keempat waktu saat lih tak baca zikir Quran sampai dandang jamang isya hana pegah-pegah haba. Yang amalan untuk mempermudah kitanya bangun malam melaksanakan tahajud. Kemudian amalan kedua yang kitanya rutin dah kerjakan kitanya akan mendapat doa daripada malaikat sehingga barakah dalam udip di dunia dan mendapat keampunan dosa iaitu membaca amin. Membaca amin dalam sembahyang. Baca amin secara fikih hukum je memang sunat. Ada hanadakan amin sembahyang sah. Tapi melakukan bacaan amin dalam salat salah satu penyebab kitanya mendapat doa daripada para malaikat. Dalam tabuh hadis daripada Nabi, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikat fis samai amin wa wafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila berkatalah salah seorang kalian amin dalam salat dan berkata malaikat yang ada di langit amin dan terjadi persamaan kesepakatan antara amin malaikat dengan amin kitanya, insya-Allah akan mengampunkan dosa-dosa kitanya. Jadi yang kedua penyebab mendapat doa daripada malaikat iaitu membaca amin dalam sembahyang. Satu-satunya amal dalam salat yang dianjurkan berbarengan antara makmum dengan imam yang baca amin. Yang lain hana malah jik kegadah pada jamaah. Takbiratul ihram awal imam dengan makmum. Allahu akbar imam. Baru sambung li makmum Allahu akbar. Pada rukuk yang sih Allahu akbar dari imam. Baru Allahu akbar dari makmum. Pada i'tidal lagi yang sih. Pada salim lagi yang sih.
Tapi hanya sabah amal dalam sembahyang yang gepubut le makmum musiga dengan imam pubut. Yang ke baca amin. Hana le baca amin le imam baru ke seol le makmum amin. Yang mana lagi nanti amin susulan mereka. Hana musiga dengan makmum, hana musiga dengan imam. Dia makmum baca amin senelu, pada kabeh baca le imam baru baca dan amin susulan, gempa susulan. Sehingga baca amin dalam sembahyangnya menjadi penyebab didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, amal kebaikan yang menyerta pubut secara rutin katanya akan didoakan oleh para malaikat, yaitu sembahyang subuh berjamaah. Dalam sebuah hadis ini berkali Nabi, man sallal fajra summa jalasa fi musallahu sallat alaihil malaikah. Barang siapa melaksanakan sembahyang fajar maksudnya sembahyang subuh, kemudian duduk pada musallanya, lalu sembahyang hanya langsung beda, niscaya malaikat akan bersalawat di atasnya. Makna malaikat bersalawat dalam hadis dijelaskan, wa salatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Bermula salatnya malaikat kepada hamba itu mengatakan Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah beri rahmat kepada dia. Kemudian yang keempat, amal kebaikan yang bisa mendapat doa daripada malaikat, yaitu mendoakan saudara yang semuslim, saudara yang beriman tanpa diketahui bahwa kita berdoa kepada saudara tersebut. Berdoa kepada saudara kitanya secara gaib. Makna berdoa secara gaib, berdoa yang ken gara-gara giyu, berdoa yang ken gara-gara kali tak pegah. Hana ada pegah tapi hana tiba-tiba tak berdoa ke saudara tanya. Yang juga menjadi penyebab mendapat doa para malaikat. Dalam sebuah hadis ini berkata Nabi, da'watul mar'il muslim li akihil muslim bi dhahril ghaibi inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akihi bi khairin qalal malakul muwakkal amin, qalal malakul muwakkal bihi amin walaka bil misli. Doa seorang yang muslim bagi saudaranya yang muslim bidzahril ghaibi. Makna bidzahril ghaibi, doa yang tanpa diketahui oleh saudaranya. Dia tak doa kengon yang na di Malaysia, tak doa kengon yang na di Medan, tak doa kengon tabok sikula jamun yang katinggai Pekanbaru. Tapi dia doa be SMS, pegah nak doa kerok. Hana pegah-pegah. Tak doa kengon tu tanpa diketahui oleh ngon nyan Allah dijadikan bak binih ulai katanya sira malaikat yang dijadikan oleh Allah, yang malaikatnya setiap tanya berdoa ke ngon malaikatnya gekun amin walaka bil misl. Dia dah berdoa, ya Allah ni pampun dosa ngelung yang sabai tempe jamun, ya Allah nabi kemudahan rezeki ngelung yang sabai SMA jamun, ya Allah nabi bermudah rezeki bermerumpak jodoh ngelung yang sabah dayah jamun, yang golong mengkawin ilung kana lebar ni kaya merumpak rumah golong empat. Telakeh ba Allah tak mendoa. Beda berapa api. Beda mendoa foto long kirim kalau mendoa kero lah yang. Nya si balim doa. Yang kada pegah nak merumpak lek. Tapi yang ada pegah dasam nyan Allah dijadikan malaikat yang geduk rabineh ulai tanya, setiap tanya mendoa gekeun amin le malaikat walaka bil misli. Makna walaka bil misli, ya Allah terimalah apa yang diminta oleh hamba yang ini, dan untuk engkau sama seperti yang engkau mintakan untuk saudara engkau. Dalam keba Allah berpampun dosa ngon. Tanya pi merumpak sih pampun dosa. Dalam keba Allah berpemudah rezeki ngon. Tanya pi berpemudah rezeki. Nya makna walaka bil misli. Kemudian yang kelima, amalan yang mendapat doa para malaikat, yaitu berinfak di jalan Allah. Bersedekah atau berinfak di jalan Allah. Dalil jihna dalam hadis, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidak daripada satu pagi yang mana seseorang hamba masuk dalam waktu pagi kecuali dua orang malaikat turun
dan berdoa. Yang pertama berdoa, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak gantinya. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikan kepada orang yang tidak mau berinfak kehilangan hartanya. Yang doa malaikat na yang god na hanagot. Ya hanagot gum doa ku urang hantim berinfak, gum doa yang god ku urang yang tim berinfak. Keutamaan berinfak letat dalam kitab hadis-hadis dan haba-haba ulama-ulama salaf yang menjelaskan keutamaan berinfak. Antara lain mempermudah masuk surga. Tanya yang melakukan infak betul-betul karena Allah akan mempermudah masuk surga. Alian ahli sedekah, orang yang bersedekah akan masuk surga melalui satu pintu yang dinamakan dengan pintu sedekah. Kemudian terjaga daripada api neraka. Kaedah sedekah lah terjaga daripada api neraka. Alian memperbanyak kebaikan untuk melipat ganda kebaikan juga salah satu uji dengan cara bersedekah untuk menyucikan jiwa katanya. Kemudian yang terakhir yang paling raya keutamaan daripada bersedekah, iaitu memastikan bahawa harta yang betul-betul tak kubah sampai urang akhirat adalah sedekah. Karena letak tak kubah harta sedekah ini, harta benda ini dunia han akan tapuo ke alam kubur. Yang akan litat kitanya yang dalam sedekah. Sedekah yang adalah deposito yang dah kubah ba Allah, yang tak cok urang akhirat. Ulam murinang bangga-bangga dengan belau incit, belau taku, belau geliang, belau nyo, belau je. Yang mana meninggal gesut di laka tu engkau lain. Yang geliang yang dah tumpuk oleh kitanya yo masaudip. Kalau taku yang tablo mupluh-pluh manyam yo masaudip, yang mandum dengan bantu laka tu untuk gemita permulain ke jelami. Maka hanapu kubah leletan. Kubah kedra untuk orang akhirat. Menancik le kitanya agam. Pemdalai aku rinang mentang. Kitanya agam bila kan? Tanya agam yang tak kubah harta terletak hanata berinfak untuk jalur akhirat. Ulang lagi yang masjid tengah bangun. Hanata berinfak ke masjid, hanata berinfak ke jalan Allah yang lain. Harta yang tak tinggalkannya akan digunakan oleh anak. Ulang yang anak hanata tajuk jalan agama akan digunakan harta yang tak usaha lidahnya kepada jalan-jalan yang haram. Akan iblo sabu-sabu dengan harta tanya kubahnya. Akan iblo lip cak kameng untuk dihirup dengan harta yang ditanya kubahnya. Akan iblo ganja dan iblo perkara-perkara yang haram yang lain dengan harta yang ditanya kubah. Maka untuk mendapat doa malaikat, usahakan setiap hari bersedekah minimal ubay tem ikhlas lah. Item ikhlas meribai, item ikhlas 20. Bebe item ikhlas bersedekah, tim uro tak usahakan supaya mendapat doa daripada malaikat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, amalan untuk mendapat doa malaikat, yaitu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Tak purno kebaikan, purno ilmu. Purno ilmunya salah surah adanya. Tapi ke bu macam tumpu daya yang nak profesi untuk purno ilmu. Idron yang kan ya'bud walau pengajian bulanan bisa juga melakukan mengajarkan ilmu kepada orang lain, minimal minimal rumah dia tahu rumah. Karena dalam sebuah hadis Nabi, innallaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardhin hatta namlah fi hujuriha wa hattal hud la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Allah, malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, sehingga semut dalam liangnya, sehingga ikan dalam laut akan meminta rahmat dan kesejahteraan kepada orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Orang yang purna ilmu kebaikan kepada orang lain, yang ubena penduduk langit dan penduduk bumi teruk bak sidam, teruk bak ingkut dalam laut, dilakai rahmat kepada orang tersebut. Bukan hanya malaikat yang berdoa, teruk bak sidam, teruk bak ingkut dalam laut. Dalam hadis yang lain daripada Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kebaikan, maka baginya pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kitanya memandum muallimil khair, orang yang mengajari kebaikan. Minimal tak purna kebaikan ke anak, minimal tak purna kebaikan ke adik dalam keluarga, minimal tak purna kebaikan ke perumuh dalam anak.
minimal dah purno kebaikan ke tetangga, ke ngon dan ke orang yang tim patih pada saat dah purno kebaikan. Tugas tanya selesai. Dia tak pegah item pubut paling kurang kali tak pegah. Apa yang diperintah Nabi, balighu anni walau bi ayat. Sampaikan ajaran Islam daripadaku walau hanya satu ayat. Jadi yang bihidayah Allah kan tanya. Tugas tanya hanya menyampaikan. Ipatih alhamdulillah, item patih dah pulang sama Allah. Long ka selesai wahai Allah, kalau long putruk. Agama ron kalau long putruk bagi pulang. Tapi di pulang item pubut, pulang geron. Ana hidayah na bakron kan baklum. Long hanya menyampaikan. Jadi kitanya yang menyampaikan kebaikan, seandainya pubut menumpak pala sama lagi orang pubut. Oh sira sagai patri, walau sira hanjit putus asa. Karena orangnya penyakit yang paling raya, kitanya buat tumbuk radit urang. Nyona ada badung-badung na lah dong. Balera orang but, apa nak semangat. Alhamdulillah dah jago pi undang lera dah uri balik. Ada lera pi back tapri, tetap harus laksanakan but. Ulam yang musim ujian lera tu urang balik kana but. Tengok minggu ke kan cik lam, Jumaat ke kan cik lam. Ya hukum dah masih rotek put. Ya hukum dah masih rotek 5 lebut. Gara-gara dalam truk 20 dah, anda jadi pupun put. Padahal kepada Nabi dalam sebuah hadis, di ayah di Allah bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Bagi bahawa Allah memberi hidayah dengan sebab engkau akan satu orang saja lebih baik bagi engkau daripada dunia dan apa yang ada dalam dunia. Dunia dan isi dunia mantang lebih god gebi hidayah Allah li Allah ke sira urang dengan sebab kitanya. Tak purno sira urang gara-gara kitanya purno jih terpetunjuk yang lebih god ketimbang dunia dan isi dunia. Jadi baiklah hana semangat tak purno kebaikan ke urang gara-gara dit urang. Yang sabar penyakit yang harus tak berantas. Karena penyakitnya walaupun bak tunggu-tunggu daya. Nak semangat tembut je. Maka dit urang kan nak semangat. Berpunuh urang tak apa masjid baru semangat. Ada urang hana dit dikam masjid anak tembut. Dikam nak biasa punuh mendikam dia anak tembut. Pada dikamnya 6 wartuh urang dikam dia. Tapi anak tembut sebab biasa punuh. Jadi tak ingat bahawa Nabi ni janjikan sira Allah, sira mentang urang lebih hidayah oleh Allah dengan sebab kitanya yang lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Yang nambah amal kebaikan yang menyo kitanya pubut amal kebaikan yang secara rutin kitanya akan mendapat doa daripada malaikat untuk keberkatan udip dan doa daripada malaikat untuk mendapat rahmat Allah dan doa daripada malaikat untuk diterimakan taubat dan diampunkan segala dosa-dosa. Long simpulkan dah nambah amal kebaikannya. Yang pertama menunggu masuk waktu salat baik truk masjid atau kebi. Yang kedua mengucapkan amin dalam sembahyang. Yang ketiga sembahyang subuh berjamaah. Sesudah sembahyang subuh duduk di musalla baca wirid sampai terbit matahari. Yang keempat mendoakan saudara-saudara muslim yang lain tanpa sepengetahuannya. Yang kelima berinfak di jalan Allah. Yang keenam iaitu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Yang nambah amal kebaikan yang dipegah oleh para ulama dalam kitab. Yang mio kitanya tak puput amal kebaikan yang nambahnya. Mudah-mudahan kitanya akan mendapat doa dan mendapat doa keberkatan dan doa keampunan daripada para malaikat. Yang malaikat adalah hamba Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah dan hamba Allah yang selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan pun yang doa oleh para malaikat insya-Allah makbul dan diterima oleh Allah. Amin. Kemudian dalam udip kitanya ulama karena guna judul ji secara tidak langsung judul kajian kitanya adalah bagaimana mencari amal kebaikan yang berlipat ganda ganjaran pahala. Dalam sebuah hadis yang lain dipegah oleh Nabi, 7 buah amal kebaikan yang menyota pubut 7 buah amal kebaikannya mengalir pahala ke kitanya sehingga kata orang kubur. Dah 7 buah amal kebaikan yang mengalir pahala sehingga kata tamang lang kubur. Ada yang sesuai dengan judul kimancara amal ibadat hana tak le tapi ganjaran ji bela. Di bahagian lipat tak membelah 4 lut. Tak lipat tapi belut trek membelah 4 ganjaran.
Jadi dalam amal kebaikan naik lagi anji, dah pubut naik. Tapi ganjaran ji berlipat ganda, terus menerus berlangsung. Dan sebuah hadis riwayat daripada Anas dipegah dari Rasulullah SAW, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 perkara yang mengalir pahalanya untuk seorang hamba padahal hamba tersebut berada dalam kubur sesudah kematiannya. Yang pertama, man allama ilman, orang yang mengajarikan ilmu. Tak ajarkan ilmu walau ke anak, walau ke tetangga, walau ke permoh, yang ilmu yang diamal oleh orang yang tak ajarkannya akan mengalir pahala ke katanya terus menerus sehingga walau katanya katawa dalam kubur. Yang kedua, ajra nahran, orang yang mengalirkan air sungai. Hana macam sungai raya tak termasuk luang. Tak pergelih luang untuk mengailai ica manfaat le orang ramai. Nyan ilai pahala ke katanya sehingga tanya katawa dalam kubur. Itu mana kebiasaan ni kan tak pilih malah tutup. Ya kan yang kai ilai ba umum gop tutup ba ilai lah umum tanya tu. Nya kan ada nama tung upah, nama upah bala. Tak pubut secara sukarela, tak trenublang, tayak cah hatung, tak pergelih hatung, tak pergelih lung, mangat lancar ilai. Atau menyobelang-belang yang gelom nalung, tak rela belang tanyo. Musim meten lebar ji untuk gepegat lung. Yang ganjaran pahala merumpuk ke katanya sehingga katanya kata orang kubur. Kemudian yang kelima, orang yang menggali sumur, orang kuhmon. Baik kuhmon karena agaknya profesi tukang kuhmon. Kuhmon untuk gepubut kebaikan, kan tujuan getupa. Nya jamun gekuh jumon binih jalan, ani yang getulih bak monyan untuk kepentingan orang yang lalu di jalan atau untuk kepentingan orang ramai. Jadi hana le dak kuhmon datuk lo hanya cok i gego. Orang yang kuhmon gebebaskan untuk manfaat le orang yang lain yang telah tabah amal kebaikan yang ilih pahala walaupun katanya akan mati. Yang keempat, menanam pohon kurma. Nya di Arab, mio ino hana bak kurma pula bau. Tak pula bak kaya binih jalan yang ju icok manfaat boh jih le orang ramai. Lan dah tulis lo minan sebagai pengumuman. So mentang yang pelai bau ucok ju sampai lagi dinding. Nya orang pula tanaman untuk kepentingan orang ramai dan bebaskan tanamannya yang juga akan mendapat pahala yang ilih kegaknya walau gaknya ka meninggal. Yang kelima, membangun masjid. Yang mungkin dit orang yang sanggup. Tapi punya pula pakai kemandum sanggup. Cok ju bau tiba be pula lambaga pulai luar. Pula bau melebak luar. Tengok ada buat pengumuman yang menyukai mubah cok ju seorang kasau je cok. Kasau lewat cok ju. Yang merumpuk pahala walau katanya ka mati. Kemudian yang keenam, tawarisi Quran. Tak sedekah Quran, tajuk Quran kurang supaya mengaibut dengan Quran yang katanya wariskannya, yang juga menjadi penyebab mengalir pahala walau katanya ka mati. Yang terakhir, meninggalkan anak yang akan dilaki ampun ke katanya. Atau dalam hadis yang lain keun waladun salihun. Anak yang takubahan akan dilaki ampun ke katanya orang si, nya anaknya hana tak purno ilmu agama. Jangan harap anak akan dilaki ampun ke katanya orang si, nya anaknya hana dapat peduli Tuhan. Anaknya hana dapat peduli halu-harum. Anaknya hana dapat so ilmu agama. Jangan mengharap seorang isteri akan melahirkan generasi atau anak-anak yang membela agama, menyopurmohnya hana dapat so ilmu agama. Jangan harap seorang suami akan mendidik, membimbing anak dan istrinya, suaminya hana ditanamkan ilmu agama dalam hati. Jadi inti untuk melahirkan sebuah keluarga yang sukses di akhirat hana lepas daripada ilmu. Suami harus berilmu karena hana ilmu hana mampu membimbing anak dan isteri kepada jalan kebenaran. Isteri juga harus berilmu karena al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Sehingga dalam agama miyogetanya perlu berlahir generasi yang god dipilih urinang yang god. Karena urinang yang god yang akan menghasilkan generasi-generasi yang god. Karena anaknya menurut ipegah li pakar psikologis,
anak mit 85% dari meniru kan mendengar. Maka miatanya dah sampaikan ilmu ajaran kebaikan ke anak mit tanpa tak contohkan kebaikan, yang han akan mapan. Karena 85% kebaikan yang itamang ba anak mit nyan melalui mata, ini pegah li pakar psikologis. Sisa je baru melalui telinga. Maka menyosira orang si hanya ge sampaikan ilmu agama ke anak tanpa ge beri contoh, nyohan akan mapan. Gagal, han berhasil. Baru berhasil kiban. Contoh tapi. Baik sekedar dakun ba anak hai kat sembayang, tengok nak sembayang. Teror Jumaat hai kajak masjid. Tengok mana duduk rumah kalau dajak masjid. Tapi menyerta contoh, tak beri contoh yang gak kepada anak mit yang lebih mapan. Yang lebih yang ke praktek dan diakui oleh pakar psikologis. Karena anak mit yang mentang umum mentang kanak-kanak yang biasa menyerap melalui pandangan, kan melalui telinga. Maka pu yang kalan yang ditiru, pu yang dikalan yang dicontohkan. Maka untuk membentuk karakter manusia tidak bisa lepas dari pendidikan dan keluarga atau lingkungan. Karakter anak mit gad dengan hanagat dipengaruhi oleh pendidikan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Dah lingkungan yang ke keluarga. Ina menyogat tak didik hidayah, gad tak didik di balai pengajian, gad tak didik bak sekular. Tapi lingkungan yang tidak baik tetap akan mempengaruhi. Sebab dua perkara ini yang bisa merusak anak mit, lingkungan dan pendidikan. Dan juga dua perkara yang dapat memperbaiki anak mit, pendidikan dan lingkungan. Dua perkara yang hana pu harap. Kecuali memang kagebi kelebihan li Allah, pedakun mukjizat. Mihana berarti kah melalui usaha hana pu harap. Dua buah perkara yang hana betul. Maka han mungkin kira orang si inang gedidik anak hana ilmu agama bagaian. Jadi ilmu agamanya kewajiban atas setiap individu, kan kewajiban kelompok. Mencari ilmu agama bukan kewajiban kelompok, tapi kewajiban setiap pribadi manusia. Mandum-mandum katanya wajib tamita ilmu, ilmunya untuk mengasah dan pubuk yang wajib. Sunat hukum mita ilmu, ilmu untuk mengasah dan pubuk yang hana wajib. Jadi mita ilmunya adalah sebuah amalan yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga ganjaran pahala haji kan hanya semasa udip katanya, sampai tanya kata wala alam kubur juga mentang mengalir pahala terus menerus. Kemudian Dandang Truk Posiplo perlu menjelaskan bahawa katanya uronyo harus tersadari bahawa pengaruh media, pengaruh globalisasinya luar biasa merusak generasi muda. Orangnya lagi tanya orang si beban tanggungjawab untuk mendidik anak hana sama lagi beban tanggungjawab orang jamun. Orang jamun mungkin pengaruh lingkungan gotnya bisa mendidik. Orangnya hana. Orangnya punya anak hana tayak je bak beut, anak hana dapurno ilmu agama, kerusakan anak dan generasi muda uku lebih parah. Karena melalui media yang bahaya tak lagi ibarat sikinnya salah terpergunakan jid ke penyebab terjadi malapetaka. Media yang lagi yang cik maka ilmu sering lembaga punya orang si jamun anak hantam mijak tahu nya hanawihu senang dan bangga tak cerita bago anak lu hana tai tubit lang kama anak lu rumah garo hanai mengon anak tamijak biak duduk kat rumah samping hantam bangga me orang jamun karena menunjukkan anak gaknya terjaga. Tapi orangnya dalam dentai, orangnya anak yang hanata mijak tahu nyan yang patut tercurigai, anak yang hana bergaul nyan yang patut tercurigai. Bila anak getanya nyan bebas menggunakan media sosial, pakan lu dah kala dalam koran-koran terjadi perzinahan, terjadi kaluat, padahal baru 3 merumpuk. Gara-gara kebiasa hubungan melalui media. Nyata istilah dalam bahasa Aceh kan kasih pemanasan kasih.
tip malam menghubungan anak ina dengan anak agam melalui media, buka Facebook, buka Instagram, buka WhatsApp atau media-media yang lain. Man tip malam hubungan dari ura ke ura, malam ke malam, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nama serutuh ke komunikasi buat media. Tiga merempak langsung terjadi hal yang tidak diinginkan. Na'udzubillah. Mi orang zaman komunikasi yang dengan merempak langsung atau kirim surat. Dia kirim surat dia salah alamat ni. Atau hanatro. Jadi orang zaman dia kena merempak, kemaah dia merempak dengan cewek kan. Galam dia merempak kerana orang gerahim. Kalian aja deh. Dia bangga jauh kelam. Umana na buah air moh ada jejak. Jauh kelam. Nane air moh kalian aja deh. Nyoronyo informasi langkama. Anak tanya langkama tiroi iji informasi hubungan dengan uluar rumah. Anak ada depu dia tanya orang si. Maka hati-hati orangnya. Anji dah sama lagi orang jamun. Nya jamun anak ke tanya hanatam itu bi uluar, tanya orang cik senang. Orangnya hanjut tenteh tak senangi. Bisa jadi harus dah curigai sebalik ji. Nyana anak hanatai itu bi tahu nya harus dah curigai. Nya jangan-jangan punah hubungan ji uluar mensau na hubungan. Itu teteh tiga itu bit kah? Terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama. Kemudian urangnya legetannya le generasi muda yang kadang-kadang kenle lagi tuntutan agama. Pengaruh dengan filem, pengaruh dengan acara-acara di televisi, pengaruh dengan acara-acara olahraga, sehingga le takalan anak muda urangnya le mengidolakan urang-urang yang hana agama, mengidolakan bintang filem, mengidolakan pemain bola yang padahal urangnya adalah di luar Islam, padahal urangnya kan urang Islam. Kahanali mengidolakan Rasul, hanali mengidolakan para ulama dan urang-urang yang saleh. Nya sangat tersayangkan le generasi urangnya mengidolakan justru urang-urang yang tidak pernah memikirkan nasib getanya urang Islam. Bahkan hantar idolakan Rasulullah jauh-jauh hari dalam wafat selalu risau kepada kondisi umat Islam di akhir zaman. Rasulullah orang yang udip gaknya realitas nyata. Nah Rasulullah kan fiktif, kan cerita dongeng. Orang yang oleh kalangan generasi muda mengidolakan tokoh-tokoh fiktif, tokoh-tokoh yang hana dalam kenyataan. Anak min orangnya diidolakan Upin Ipin. Ada Upin Ipin hana dalam kenyataan. Ilmu puluh ga lunjak Malaysia tak pernah merempak dengan Upin Ipin. Tapi anak min mengidolakan Upin Ipin. Yang berarti mengidolakan tokoh yang secara nyata tidak ada. Bukan Upin Ipin tak pernah memikirkan nasib anak-anak kita. Bukan Upin Ipin tak pernah memikirkan kiban generasi pandrah ke depan. Bukan generasi yang membela agama atau generasi yang menghancurkan agama. Bahkan hantar tanamkan bak anak kitanya mengidolakan Rasulullah. Malah dalam sebuah hadis ni pegang oleh Nabi, adibu auladakum ala salasi kisalin. Ajarkan anak kalian 3 perkara. Yang pertama hubbi nabiikum, cinta kepada Nabi, wa hubbi ahli baitih, cinta kepada keluarganya. Yang ketiga qiraatil Quran, mengajarkan baca Al-Quran. Orangnya tertanamkan bak generasi-generasi muda cinta kepada Nabi, cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi, juga cinta kepada pewaris Nabi, iaitu para ulama. Sebab dalam Al-Quran atau dalam hadis nazalah sirah orang Arab, badu Arab gejak gemerumpak dengan Nabi, gepeluk Nabi hana gepelih-pelih, gekel Nabi pakan hana gepelih-pelih long. Gesaut le orang badu Arabnya long hana amal kebaikan yang lain kecuali cinta kerana wahai Rasulullah. Gesaut le Rasul, anta ma'a man ahbabta, engkau beserta orang yang engkau cintai. Atau dalam riwayat lain hadis almar'u ma'a man ahabba, seseorang di akhirat nanti beserta orang yang dia cintai ketika di dunia. Maka para ulama sufi menjelaskan, kalau ingin melihat bersama siapa kita di akhirat, lihatlah siapa yang ada dalam hati kita. Menyolam hati danyo le pemain bola yang tak idolakan, bintang filem yang tak idolakan, orang akhirat saja nawaian. Menyo hati ini donya yang tak idolakan, yang na dalam hati danyo urung-urung saleh,
orang-orang yang ahli ibadat, orang-orang yang alim, para nabi, para rasul, orang akhirat nasajan urun sajan urun. Berarti ingin sebesar mana, bersama siapa, kitanya orang akhirat itu kalian siapa yang ada dalam hati kitanya ketika kitanya di dunia. Maka mulai orangnya tertanamkan anak kitanya untuk mengidolakan, mengikuti tokoh-tokoh yang secara nyata. Nah, sebagai contoh Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Ali, Utsman dan sahabat beserta ulama-ulama yang saleh-saleh yang lain. Yang tokoh-tokoh yang secara nyata di dunia. Baik mengidolakan Spiderman, mana kita idolanya Spiderman yang dalam filem? Lu dah kalau orang generasi muda bangga dengan Spiderman. Tipek bangka malam poster Spiderman. Pakai jam yang nak gambar Spiderman, pakai baju yang nak gambar Batman, yang nak gambar Superman. Yang padahal mandum tokoh-tokoh yang pakai lu kolor luar kau dalam. Ya kan? Superman lu kolor luar, Spiderman lu kolor luar. Pakan yang tokoh-tokoh yang tak cinta, tak galak ba anak-anak generasi muda. Apakah anda tanamkan generasi-generasi mudanya bergalak kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang memikirkan nasib umat Islam, tokoh-tokoh yang akan mengantarkan kitanya mendapat ridha Allah dan mendapat surga Allah. Mudah-mudahan ini mentang kajian singkat dari Long membawa manfaat kepada diri pribadi dan kepada kitanya mandum, dan yang kitanya pelajari orangnya juga mendapat ridha daripada Allah dan menjadi sebab untuk mendapat keberkatan udip dan mudah rezeki dan mendapat keampunan daripada Allah. Amin. Adi pu mantang na penyampaian meno nyona silap kata dan na yang menyakiti dula kemaah baik nali keterikatan baik nali yang sangkut paut ngandung roh akhirat, mudah-mudahan ka tengku pu maah memandung. Jadi eno mentang selanjutnya kita tamang dalam baca zikir yang akan dipandu oleh Tunku Samsul Langkuta. Dari dong eno mentang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.